Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala Azza wa Jalla fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahu 'azim. Hadirin hadirat mustami'in wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita hari ini, kita lanjutkan kajian kita tentang jenis atau bentuk-bentuk panggilan Allah. Salah satu bentuk panggilan Allah ada kita sebut dengan panggilan tahunan. Apa itu panggilan tahunan? Pertama, bagi orang-orang mukmin Islam yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan dan syariatkan memenuhi panggilan Allah dalam rangka untuk menunaikan ibadah haji menuju Makkahul Mukarramah. Kita ketahui salah satu tempat yang mungkin barangkali sangat diidam-idamkan oleh seluruh umat manusia, utamanya umat Islam, yakni bagaimana mereka bisa berkunjung ke Makkahul Mukarramah. Makkahul Mukarramah itu merupakan tempat yang agung, tempat yang mulia, yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia menjadi tamu untuk menuju ke sana. Makanya istilah tamu yang berangkat menuju Makkahul Mukarramah Allah panggil menjadi Duyufur Rahman, tamu Allah yang paling istimewa. Lalu pertanyaannya, apa batasan-batasan atau siapa orang-orang yang Allah berikan kewajiban untuk menuju ke sana? Ada beberapa syarat. Yang pertama, di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-97 tadi ada batasannya. Yang pertama adalah memiliki kesanggupan untuk menuju ke sana. Sanggup, anistata'a, sanggup dalam segala hal. Ada harta yang dibawa, kemudian ada harta yang ditinggalkan. Sehat badan, sehat jasmani, sehat rohani, dan syariatkan kita untuk menuju Baitullah atau Makkahul Mukarramah. Lalu bagi kita umat manusia yang tidak memiliki kesanggupan, apa upaya kita supaya kita tetap berangkat ke sana? Karena hakikatnya kaum muslimin dan muslimat yang namanya manusia, karena tempat itu adalah tempat yang agung, jauh-jauh hari Allah telah memberikan panggilan kepada seluruh manusia yang Allah ciptakan. Wa azim bin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amik. Allah telah menyeru manusia untuk bersama-sama menuju Makkahul Mukarramah. Makanya bagi orang-orang yang Allah berikan kesempatan menuju Makkahul Mukarramah karena mereka merasa dapat panggilan Allah, satu ungkapan yang selalu keluar dari mulut mereka, apa dia? Ucapan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allah, kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Jadi rupanya orang-orang yang berangkat ke sana karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada alasan klasik yang dimiliki oleh umat manusia pada hari ini, kenapa bapak dan ibu belum menunaikan ibadah haji? Saya belum dapat panggilan. Berarti dia tidak meyakini dia ini telah Allah panggil jauh-jauh hari sebelum Allah lahirkan kita di atas dunia ini. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi ada ancaman yang Allah berikan kepada umat manusia yang mereka memiliki kesanggupan untuk menunaikan ibadah haji menuju Makkahul Mukarramah, tapi mereka tak mau berangkat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Inna 'abdan ashahtu lahu badanahu wa awsa'tu lahu fir rizqa thumma lam yafid ilayya ba'da arba'atin a'wamin la mahrum. Yang artinya, apabila seseorang yang telah aku karuniai badan yang sehat dan rizki yang lapang, namun tidak mau bertamu kepadaku setelah 40 tahun, sesungguhnya ia terlarang untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lama usia kita 40 tahun, Allah berikan kita kesanggupan, rezeki, badan yang sehat, tapi tidak ada keinginan untuk berangkat. Lalu Allah memberikan ganjaran sanksi, sesungguhnya ia terlarang untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi makna kalimat ada di sana kalimat ashahtu secara harfiah, yakni kesehatan bagi badannya. Karena kesehatan bagi badan itu merupakan salah satu nikmat yang cukup Allah berikan kepada kita sebagai salah satu syarat supaya Allah perintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita berangkat ke sana, karena memang perjalanan ini perjalanan yang suci, apa kira-kira bentuk bekal yang kita persiapkan? Bentuk bekal yang kita persiapkan yang pertama niat. Niat lillahi ta'ala. Karena ini perjalanan yang suci, kalau memang dasarnya niatnya niat yang tidak baik, bukan karena Allah, dipastikan haji itu tidak sempurna. Dipastikan haji itu tidak makbul, tidak mabrur. Sementara tujuan kita berangkat ke sana, bagaimana kita mendapatkan haji? Haji mabrur. Kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisal jasa'u illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang layak bagi dia kecuali surga. Bekal kita yang pertama, yakni niat karena Allah. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 196, Allah memberikan satu pemahaman kepada kita tentang niat yang suci karena Allah untuk menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrahmu itu hanyalah karena Allah. Jadi penekanan yang Allah sebutkan khusus ibadah haji dan ibadah umrah mesti lillahi ta'ala. Karena secara literatur banyak sekali bentuk syariat perintah Allah dalam Al-Quran yang Allah tekankan lillah. Salah satunya cuma ibadah haji dan ibadah umrah. Ada ibadah sholat, Allah tidak pernah menekankan lillah. Bukan berarti kita ibadah sholat bukan karena Allah. Kenapa? Untuk menjaga niat melaksanakan ibadah sholat karena Allah singkat sekali. Ketika kita melaksanakan ibadah subuh, berarti yang kita jaga niat cuma 2 rakaat. Diawali ketika kita berniat Salli fardhu subuhi ra'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Lalu kita angkat tangan, kita mulai berniat. Sampai kapan? Sampai 2 rakaat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Selesai kita menjaga niat. Ibadah puasa, jaga niatnya kapan? Mulai daripada terbit fajar shadiq. Nawaitu summa wadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sampai kapan? Sampai menjelang maghrib.
bunyi sirene dari masjid, ada bunyi azan Allahu Akbar, berarti selesai kita jaga niat. Apalagi ibadah-ibadah yang lain, cuman sebentar menjaga niat. Tapi kalau ibadah haji, mulai dari prosesi kita berangkat, coba bayangkan kita 40 hari di sana di Makkahul Mukarramah, dari ketika kita berangkat, bahkan dari prosesi acara-acara yang kita buat, kita mesti jaga niat. Jangan sempat ada unsur rasa sombong, rasa ria, rasa takabur ketika kita berangkat, karena ini adalah perjalanan yang suci. Jadi kembali niat yang pertama, yakni ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya, apalagi modal berikutnya, di samping kita memiliki niat karena Allah, modal kita yang kedua berangkat ke sana bukan uang yang banyak, bukan harta yang banyak, namun bekal kita salah satunya adalah takwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Pada kesempatan ini takwa memiliki 4 makna secara harfiah, yang sesungguhnya bekal ini perlu kita bawa ketika kita berangkat ke sana. Yang pertama tawadu, wara, qanaah. Yang terakhir ya, yakni yakin. Jadi mudah-mudahan dengan pemahaman yang disampaikan pada pagi hari ini bermakna betul untuk kita semua, terutama bagi yang insya Allah akan berangkat. Walaupun tahun ini ada penundaan untuk berangkat tahun depan, mulai dari sekarang yang memang jadwalnya berangkat tahun ini, yuk sama-sama kita perbaiki niat. Mudah-mudahan ketika berangkat tahun depan lebih memantapkan niat kita dalam rangka menuju mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.